Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sinta Balkis dengan NIM 14 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan murid untuk mata kuliah pembelajaran kelas rangkap dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistiawati MPD. Seperti apa penjelasan untuk materi kali ini? Yuk disimak videonya. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu belajar kelompok, bagaimana cara membentuk kelompok belajar, bagaimana cara merencanakan kegiatan kelompok belajar, bagaimana cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok, dan bagaimana sih memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar untuk belajar kelompok. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu forum atau tempat untuk melakukan belajar secara mandiri karena dalam kelompok belajar murid dapat berlatih dan bekerja sama, saling membantu dalam belajar dan saling mendorong atau memberi semangat dalam belajar. Kelompok belajar menjadi sangat penting dalam pembelajaran kelas rangkap karena tidak selamanya guru dapat bersama-sama dengan murid di dalam kelas. Guru kadang-kadang harus pergi ke kelas lain untuk membelajarkan kelas tersebut. Pada saat itulah kelompok belajar menjadi sangat penting. Menurut Jessiger, kelompok belajar adalah sekumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, 5-6 orang yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, cara membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk dengan maksud untuk membuat murid-murid aktif belajar secara mandiri agar mencapai hasil belajar yang diinginkan. Yang pertama, di sini ada kelompok belajar berdasarkan persamaan kemampuan. Contohnya, kelompok A terdiri dari murid-murid yang berkemampuan cepat, kelompok B terdiri dari murid-murid yang berkemampuan sedang, dan kelompok C terdiri dari murid-murid yang berkemampuan lambat. Keuntungan dari kelompok belajar seperti ini adalah yang pertama, memungkinkan murid untuk bekerja sama dengan tingkat kemampuan yang sama, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu memudahkan guru untuk memberikan materi dan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan daripada murid itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kelompok berdasarkan kemampuan yang berbeda. Keuntungan dari kelompok seperti ini adalah bagi murid yang kemampuannya kurang dapat melaksanakan tugas bersama dengan murid yang memiliki kemampuan cepat. Di samping itu, murid yang pandai dapat membimbing murid yang kurang dan mereka akan lebih berkembang. Kelompok seperti ini cocok dilakukan dalam satu kelas atau gabungan dari kelas. Misalnya terdiri dari kelas apa saja atau terdiri dari kelas 4 dan kelas 5. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengelompokan sosial. Kelompok seperti ini dibentuk berdasarkan pilihan dan kesukaan murid-murid untuk memilih teman sekelompoknya. Pengelompokan ini cocok untuk kelompok dalam kelas maupun kelompok dalam kelas gabungan. Misalnya dalam mata pelajaran PKK, olahraga, dan kesenian. Selanjutnya yang keempat, pengelompokan siswa atas dasar rombongan belajar. Dengan cara ini kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6 masing-masing diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Artinya bila pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan di satu ruangan, misalnya kelas 3, 4, dan 5, di dalam ruangan itu terdapat 3 kelompok siswa sesuai dengan kelasnya. Pengelompokan ini bersifat formal sesuai dengan status administratif dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima di sini ada pengelompokan siswa belajar berdasarkan kesamaan usia. Misalnya kelas 1 terdiri atas siswa yang berusia 6-7 tahun, kelas 2 berisi siswa yang berusia 7-8 tahun, dan sebagainya. Artinya suatu rombongan belajar dapat dipecah ke dalam kelompok siswa berdasarkan persamaan usianya. Dalam konteks pengorganisasian siswa sekolah dasar saat ini, cara pengelompokan ini dapat dipakai secara insidental sesuai kebutuhan dan sasaran pembelajaran. Kemudian untuk cara membentuk kelompok belajar yang terakhir atau yang keenam ini,
adalah pengelompokan siswa sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Cara ini digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan dari pembelajaran suatu topik dengan model pembelajaran tertentu. Misalnya dalam simulasi atau bermain peran atau permainan siswa dikelompokkan sesuai dengan tugas dan atau peran yang harus dilakukan pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih merencanakan kegiatan belajar kelompok. Di sini ada 5 aspek dalam perencanaan kegiatan kelompok yang harus diperhatikan oleh guru menurut Cohen. Yang pertama, menentukan bagaimana cara murid dapat bekerja sama. Yang kedua, menentukan program training atau latihan bagi pengembangan keterampilan bekerja sama bagi murid. Yang ketiga, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok. Tugas ini dapat guru pilih tergantung pada apa yang guru inginkan dari murid untuk dipelajari. Kemudian yang keempat terkait dengan penetapan dasar-dasar kerja secara teliti, seperti bagaimana sih komposisi atau pengaturan kelompok belajar, bagaimana menata ruang kelas, dan bagaimana dan kapan Anda menugaskan murid ke kelompok. Kemudian yang kelima, memutuskan bagaimana belajar bersama akan dievaluasi, seperti akan adakah pertemuan sesudah belajar bersama untuk mengevaluasi, kemudian apakah dilakukan pengamatan selama belajar bersama, dan apakah diberikan umpan balik bagi murid. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya terkait cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Seperti halnya keterampilan lainnya, keterampilan dalam kerja kelompok ini dapat diajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran. Misalnya membentuk model atau contoh, induksi langsung, bermain peran, simulasi, pengamatan, umpan balik, dan penetapan. Di sini murid harus diberikan penjelasan terkait yang pertama, setiap murid ini diharuskan mengungkapkan gagasan. Yang kedua, setiap murid diberikan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, murid memperhatikan dan dapat menangkap gagasan atau pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, menanyakan pada murid lainnya apakah mempunyai gagasan. Yang kelima, berikan alasan untuk setiap gagasan dan diskusikan bila ada gagasan yang berbeda. Kemudian yang terakhir, mendorong murid-murid untuk bertanya. Nah, selanjutnya bagaimana sih memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar untuk kerja kelompok? Di sini sekolah dan guru harus dapat berhubungan dengan lingkungannya dan sumber belajar yang lain dan dapat digunakan oleh murid-murid sebagai sumber belajar. Guru harus dapat mengungkapkan, menggali, dan memanfaatkan kekayaan alam yang serba melimpah untuk menunjang pendidikan yang di sini yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana seorang guru dapat menggunakan sumber belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, bila dirinci sumber belajar ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan sosial atau manusia antara lain guru, siswa, orang tua, anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lingkungan hidup seperti flora dan fauna. Kemudian yang ketiga, lingkungan alam seperti tanah, air, udara, awan, hujan. Kemudian yang keempat, lingkungan budaya seperti peralatan sosial, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang kelima, lingkungan religius seperti kitab suci dan acara keagamaan. Nah, agar dapat memanfaatkan sumber belajar, salah satunya adalah dengan cara mengaktifkan murid untuk bekerja. Nah, LKM atau lembaga kerja murid merupakan sarana untuk mengaktifkan murid-murid untuk belajar secara mandiri atau kelompok. Nah, contoh dari LKM ini salah satunya percobaan perkembangan biji kacang untuk mata pelajaran IPA, pengamatan tentang ciri-ciri binatang serangga, kemudian ada juga pengukuran berbagai lingkaran atau segi 4 untuk membuktikan rumus. Ini untuk mata pelajaran matematika. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan apabila prinsip belajar mandiri tidak dilaksanakan, maka pembelajaran kelas rangkap tidak akan terlaksana. Kelompok belajar merupakan salah satu forum untuk melakukan belajar mandiri karena dalam kelompok belajar, murid dapat berlatih dan bekerja sama, saling membantu dalam belajar dan saling mendorong dalam pembelajaran. Kelompok belajar menjadi sangat penting karena guru tidak selamanya dapat bersama murid di satu kelas. Kelompok belajar dibentuk untuk mengaktifkan murid-murid
belajar secara mandiri dalam rangka mencapai keberhasilan belajar yang diinginkan. Kelompok belajar dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan kegiatan belajar dalam kelompok mutlak diperlukan apabila kelompok belajar ini ingin berhasil. Salah satu keuntungan dari perencanaan ini adalah dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan yang mantap. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.